Selamat siang Tribunor, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Juli 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Temuan dugaan bom pesawat Perang Dunia II di halaman kantor percetakan negara. Kapolres Ambon sebut itu cangkangnya. Tim penjinak bom atau J-Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku telah mengevakuasi dugaan bom pesawat peninggalan Perang Dunia II di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di depan Gedung Percetakan Negara, Senin 27 Juli 2026. Proses evakuasi melibatkan puluhan aparat kepolisian dan berlangsung kurang lebih 3 jam. Dimulai sekira pukul 8.56 waktu Indonesia Timur sampai selesai pada pukul 11 siang. Pantauan tribunambon.com, aparat mengawal di depan garis polisi untuk mencegah adanya aktivitas masyarakat di lokasi evakuasi tersebut. Sementara itu, personil J-Bom mengamankan area, memasang perimeter pengamanan, serta mensterilkan lokasi sebelum melakukan pemeriksaan teknis terhadap benda mencurigakan itu. Setelah evakuasi pengangkatan, ditemukannya kondisi telah terpotong dan hanya menyisakan bagian ekor serta sebagian badan bom. Kapolres Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Andreas Susanto Nugroho mengatakan temuan tersebut bukanlah jenis bom pesawat utuh, tetapi hanya cangkangnya. Ia menjelaskan casing tersebut diisi dengan semen untuk dijadikan penahan tiang bendera. Kapolres menegaskan benda mencurigakan itu tidak memiliki bubuk mesium dan tidak bisa meledak. Saat ini casing bom sudah diamankan di Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk disimpan. Diberitakan sebelumnya warga kota Ambon digegerkan dengan penemuan sebuah benda misterius yang diduga menyerupai bom pesawat peninggalan Perang Dunia II di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di depan Gedung Percetakan Negara, Minggu 26 Juli 2026. Benda berbahan besi tersebut ditemukan secara tidak sengaja saat warga melakukan penggalian untuk meratakan lahan yang rencananya akan dijadikan area parkir. Salah seorang warga, Stevi Simatau, yang menemukan benda itu mengaku awalnya diminta saudaranya membantu menyiapkan lahan di depan gedung tersebut, namun saat proses penggalian menggunakan alat linggis, ternyata benda tersebut masih memanjang ke dalam tanah. Menyadari benda tersebut berpotensi berbahaya, warga langsung menghentikan aktivitas penggalian. Penemu kemudian berkoordinasi dengan wartawan Tribun Ambon Jenderal Louis yang selanjutnya menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan temuan tersebut. Sekitar pukul 8 malam, personil kepolisian tiba di lokasi kejadian. Aparat langsung memasang garis polisi untuk mengamankan area dan mencegah warga mendekati titik penemuan benda misterius tersebut. Jadi terkait dengan laporan penemuan bom yang dilaporkan kemarin malam, kami dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sudah melakukan pengamanan di TKP dan kami berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Maluku. Dari Den Gegana Polda Maluku sudah datang ke TKP dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata sisa bom yang diduga bom itu ternyata casing yang sudah diisi dengan semen dan dijadikan tiang bendera. Bom tersebut adalah casing tersebut adalah sisa bom dari Perang Dunia Kedua. Demikian. Dan saat ini sudah diamankan, sudah diserahkan ke Polresta Ambon dan sudah kita simpan. Tidak ada isi mesiu, isinya hanya semen cor yang tujuannya adalah dibuat sebagai tiang bendera. Tolong ya, jangan terlalu lama ya. Yunus baca jarang-jarang sampai
Tribuners Pemkot Ambon gerak cepat bantu korban kebakaran Uritetu, logistik dan kebutuhan darurat disalur. Maksud kami ulangi Tribuners, Pemkot Ambon gerak cepat bantu korban kebakaran Uritetu, logistik dan kebutuhan darurat disalurkan. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial atau Dinsos menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Bantuan yang diberikan berupa logistik kebutuhan dasar dan perlengkapan darurat. Di antaranya makanan siap saji untuk 3 hari, beras, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, korban juga menerima bantuan tenda, selimut, matras atau tikar, hingga kasur. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Minggu 26 Juli 2026, sehari setelah peristiwa kebakaran. Terkait bantuan dana stimulan, Wendy menjelaskan bahwa penyalurannya memiliki syarat tertentu. Bantuan hanya dapat diberikan kepada korban yang memiliki rumah dengan sertifikat hak milik. Sebelumnya kebakaran terjadi di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Sabtu 25 Juli 2026 malam. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik itu menghanguskan 4 kios atau pondok dagangan serta 1 unit rumah warga. Peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 1,41 miliar. Berdasarkan data kepolisian, korban dengan kerugian terbesar adalah Abraham Nahumuri yang diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Selain itu, Martinus Manu bersama istrinya Ida Mewar mengalami kerugian sekitar 60 juta rupiah. Rumah kosong milik Ade Salamoni turut terdampak dengan kerugian sekitar 100 juta rupiah. Sandra Huai mengalami kerugian sekitar 150 juta, sementara John Tamala diperkirakan merugi hingga 300 juta akibat rumahnya terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kobaran api meluluh lantahkan bangunan serta barang-barang berharga milik para korban. Masyarakat Seti di Malteng gelar sasi adat tolak palhutan produksi terbatas. Masyarakat Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah menggelar sasi adat menolak palhutan produksi terbatas atau HPT. Sasi adat pada Sabtu 25 Juli 2026 diikuti oleh pemerintah Negeri Seti, Sandiri Negeri, dan tua-tua adat Negeri Seti. Menurut masyarakat, sasi adat tersebut sebagai bentuk teguran keras kepada pihak kehutanan, lantaran tanpa sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat adat Seti mematok sepihak kawasan hutan produksi terbatas. Mereka mengecam keras tindakan yang merugikan masyarakat adat. Masyarakat juga mematok sasi di tanah mereka. Perwakilan masyarakat Daniel Walalohun menegaskan hutan adat Negeri Seti tidak boleh dirampas dan diambil. Pihaknya adalah pemilik tanah adat, bukan pihak kehutanan. Pasalnya masyarakat merasa dirugikan dan dibatasi ruang hidup mereka. Mewakili masyarakat, Daniel Walalohun meminta Bupati Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah agar segera memanggil pihak kehutanan agar mempertemukan masyarakat adat dengan pihak kehutanan untuk menyelesaikan hal tersebut. Diketahui sejumlah mata rumah yang mendiami wilayah Negeri Seti Maluku Tengah
Antaran, Marga Hunsam, Marga Ulalim, Marga Titasam, Marga Hulakala, kemudian Marga Murfafam, Marga Kambali, dan Marga Leasa. Maka itu, selaku masyarakat adat Mempesati merasa tidak nyaman terhadap perampasan ruang hidup hak-hak tradisional oleh Balai Kehutanan. Tribuners Bawaslu RI dorong kader HMI jaga demokrasi dan stabilitas nasional di tengah krisis multidimensi. Advanced Training Nasional Badan Koordinasi atau BATKO HMI Maluku menghadirkan pemateri nasional dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Senin 27 Juli 2026. Dalam forum, 3 pemateri di panel, mereka diantaranya mewakili Ketua Bawaslu RI Tenaga Ahli Dayanto, mewakili Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku, Komisioner Almudasir Sangaji, dan anggota DPRD Provinsi Maluku Soleman Letsoin. Diketahui, latihan kader tingkat 3 HMI tersebut diikuti oleh 34 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta diajak untuk merefleksi kritis terhadap topik HMI sebagai kekuatan intelektual strategis dalam menjaga demokrasi dan stabilitas nasional. Pemateri tenaga ahli Bawaslu RI Dayanto mendorong seluruh kader HMI menjaga demokrasi dan stabilitas nasional di tengah krisis multidimensi. Dayanto yang juga seorang akademisi dan pakar hukum tata negara itu mengatakan, latihan dasar LK3 ini salah satu kegiatan yang penting sebagai bagian dari kaderisasi HMI. Melalui advance training ini, ia meyakini dapat membekali para kader HMI dalam hal kepemimpinan juga intelektualitas. Menurutnya, tema yang diusung sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Atas hal itulah diperlukan refleksi kritis dari organisasi kader seperti HMI untuk mencari solusi atau jawaban-jawaban terbaik. Selain itu, berkontribusi secara pemikiran maupun agenda organisatoris HMI dianggap menjadi bagian dari solusi terhadap krisis multidimensi itu. Dirinya menyampaikan pesan untuk anak muda Maluku agar berkontribusi dengan potensi terbaik yang dimiliki terkhusus dalam mengelola sumber daya alam di sektor kelautan. Kegiatan LK3 ini salah satu kegiatan yang penting sebagai bagian dari kaderisasi di HMI. Kalau level kaderisasi ini yang terakhir ya, advance training, sehingga ini penting untuk membekali kader dalam hal kepemimpinan, intelektualitas dan seterusnya. Dan tema yang diusung kali ini tentang esensi HMI yang menjawab dimensi menuju masyarakat kita, ini satu tema yang menurut saya relevan dengan kondisi kekinian di tanah air, karena memang ada berbagai problem ya multidimensional yang kita hadapi, dan itu diperlukan refleksi kritis dari organisasi kader seperti HMI untuk bisa mencari solusi jawaban-jawaban terbaik, berkontribusi secara pemikiran maupun agenda-agenda organisatoris HMI dalam rangka menjadi bagian solusi terhadap krisis multidimensi. Kurs rupiah turun gitu ya. Nah, itu juga
Konservasi ekosistem terumbu karang laut Buru 3 Pok Maswas dikukuhkan. Warga Kabupaten Buru semakin memperkuat komitmennya terhadap pelestarian kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD khusus pada sektor konservasi terumbu karang. Dengan dukungan dari program Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia atau MDPI Masyarakat Pesisir Kabupaten Buru mendelegasikan misi pengawasan dan pelestarian laut kepada 3 kelompok masyarakat pengawas atau Pok Maswas. Mereka yang baru dikukuhkan dari Desa Wailihang, Desa Waprea, dan Desa Waipure oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Buru yang mewakili gugus Pulau 1 Provinsi Maluku. Adapun elemen masyarakat yang terlibat dalam pembentukan Pok Maswas di masing-masing desa terdiri atas nelayan, tokoh adat, pejabat pemerintahan desa, tenaga pendidik lokal, perempuan pesisir, dan pemuda. Pengelolaan KKPD akan jauh lebih efektif jika dilaksanakan secara partisipatif. Demikian dikatakan seorang nelayan yang juga anggota Pok Maswas Desa Waprea, Rizal Ipa. Sementara Development Lead MDPI Nilam Ratna menjelaskan bahwa pembentukan beberapa kelompok Pok Maswas memerlukan pengawasan yang merata dari masing-masing perwakilan desa. Belajar dari pengalaman MDPI, pendampingan nelayan Buru yang berhasil mempraktikkan perikanan tuna ramah lingkungan berstandar internasional sejak 2014, ia optimis masyarakat lokal mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kawasan konservasi yang tangguh, lestari, dan berkelanjutan. Tahap pertama penguatan KKPD Kabupaten Buru melalui program TFCCA akan berlangsung hingga tahun 2027. Kedepannya MDPI bekerja sama dengan DKP Kabupaten Buru akan terus berlanjut menguatkan kapasitas Pok Maswas dalam meningkatkan kesadartahuan masyarakat lokal terkait wilayah KKPD. Melakukan upaya perlindungan ekosistem terumbu karang di sekitar desa, serta melaksanakan praktik perikanan yang berkelanjutan. Baru ini terkait dengan apresiasi dukungan penuh juga terhadap bahwa kita berjalan dengan kelompok. Krisis air bersih meluas, Brimob kerahkan mobil water cannon layani 3 RT di Tanse Ambon, Kota Bula. Krisis air bersih akibat musim kemarau dan cuaca panas yang melanda Kabupaten Seram bagian timur atau SBT Maluku terus mendapat perhatian berbagai pihak. Kali ini Brimob Kompi 3 Batalion B Pelopor mengerahkan 1 unit kendaraan armored water cannon untuk mendistribusikan air bersih kepada warga desa administratif Tanse Ambon di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Pendistribusian dilakukan pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur dengan melibatkan 8 personil yang dipimpin DPP Bribka Doan Demawa. Air bersih disalurkan ke RT 1, RT 2, dan RT 3 Desa Administratif Tanse Ambon. Seluruh pasokan air diisi langsung ke tandon berkapasitas 1.200 liter yang telah disediakan pemerintah desa di masing-masing RT agar dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang telah beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Salah seorang warga RT 02 Bapak Abu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian personil Brimob yang turun langsung membantu masyarakat.
Menurut Abu, musim kemarau yang berkepanjangan membuat kebutuhan air bersih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan kemanusiaan seperti ini dapat terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami krisis air bersih. Mewakili warga masyarakat terkhususnya RT 02 Desa Negeri Administratif Tansi Ambon mengucapkan dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap bapak-bapak dari Kompi Brimob yang mana telah membantu penyaluran air bersih untuk kami sebagai warga di sini, karena secara pribadi kita katakan bahwa dengan adanya kemarau panjang untuk kebutuhan air bersih sangat kami butuhkan. Sekali lagi kami dari mewakili warga masyarakat RT 02 Tansi Ambon mengucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah dengan bantuan bapak-bapak dari Kompi Brimob, insya Allah segala amal baik kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Demikian dari kami sebagai warga masyarakat RT 2 Tansi Ambon. Salam Brigade. Poskades persiapan nama Lomin SBT terbengkalai sejak 2010. Warga harus menyeberang laut untuk berobat. Warga desa persiapan nama Lomin, Kecamatan Seram, bagian timur, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT Maluku, mengeluhkan kondisi pos kesehatan desa atau Poskedes yang telah terbengkalai selama belasan tahun. Akibat tidak berfungsinya fasilitas kesehatan tersebut, masyarakat terpaksa menyeberangi laut menuju desa geser setiap kali membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah satu warga desa persiapan nama Lomin, Hasan Tuahuns, mengatakan Poskedes di desanya sudah tidak lagi memberikan pelayanan sejak 2010. Menurutnya hingga kini tidak ada satupun tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas tersebut. Padahal kata dia bangunan Poskedes tersebut dibangun pemerintah untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah itu. Namun karena tidak ditempati tenaga kesehatan, bangunan tersebut kini terbengkalai. Hasan mengungkapkan kondisi geografis desa persiapan nama Lomin yang terpisah oleh lautan membuat masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang tersedia setiap saat. Ia menjelaskan selama Poskesdes tidak berfungsi, seluruh warga yang sakit harus dirujuk ke geser. Perjalanan menuju geser harus ditempuh menggunakan ketinting atau speedboat dengan menyeberangi lautan. Menurut Hasan, kondisi tersebut menjadi persoalan serius ketika ada warga yang sakit pada malam hari atau saat cuaca buruk. Ia juga menggambarkan kondisi bangunan Poskesdes yang kini mengalami kerusakan cukup parah akibat cukup lama tidak digunakan. Pihaknya menilai jika terus dibiarkan bangunan tersebut hanya akan menjadi bangunan kosong yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dirinya berharap Dinas Kesehatan SBT segera mengambil langkah nyata dengan mengaktifkan kembali Poskesdes tersebut. Ia menambahkan keberadaan tenaga kesehatan sangat penting, terutama untuk menangani kasus-kasus darurat seperti gigitan ular, tertusuk duri ikan pari, maupun penyakit lainnya sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.